Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Julban Buyung Mas Loman pada seri video panduan trading untuk pemula. Nah, pada episode yang keempat ini kita akan membahas mengenai mekanisme transaksi khususnya pada instrumen emas. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dari instrumen emas itu, dia untuk kontrak size-nya setiap satu lot itu sama dengan $100. Atau gampangnya dari setiap pergerakan harga emas sebanyak 1 poin itu kita dapat profitnya $100 apabila kita mengambil satu lot. Nah, kita lihat di sini misalnya harga ada di angka 1797,50. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil posisi buy dan ternyata harga naik menjadi 1798,50, di situ kita dapat profit selisihnya 1 poin. Nah, berarti kita dapatnya $100 gitu ya. Itu gampangnya. Kalau misalnya kita ambil sell ya dari 1797,45 dan dia turun menjadi 1796,45, kita juga untung $100 ya, 1 poin selisihnya. Nah, untuk cara mengambil posisi itu kita tinggal tekan tombol plus yang ada di sudut kanan atas ini. Nah, di sini. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu satu persatu dari fungsi yang ada di menu ini ya. Yang paling atas ini ada tulisan eksekusi cepat. Artinya ketika teman-teman menekan tombol buy ataupun sell di bawah ini, maka langsung akan terjadi yang namanya open posisi ya, atau harga teman-teman akan langsung masuk di pasar. Nah, selain itu juga sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Di sini ada namanya buy limit, sell limit, buy stop dan sell stop. Kalau untuk yang buy limit dan seterusnya ke bawah ini disebut dengan istilah pending order. Artinya kita menempatkan order itu secara pending dan nantinya order itu akan masuk di pasar secara otomatis ketika harga menyentuh titik yang kita tempatkan di pending order tersebut ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung langsung aja kita coba ya. Misalnya untuk buy limit. Nah, buy limit itu kita menempatkan order buy di bawah harga yang sedang jalan. Nah, jadi di sini kan harga yang running 1797. Nah, contoh di sini berarti untuk buy limit kita tempatkan di bawahnya, misalnya 1795. Oke. Nah, kita lihat di grafik ya. Kita lihat di grafik. Jadi di sini buy limitnya masuk di bawah harga. Nah, artinya apabila harga turun sebentar ke sini misalnya, maka langsung secara otomatis kita akan terbuka posisi buy ya. Nah, di sini itu untuk buy limit. Sementara untuk buy stop itu adalah pending order buy yang kita tempatkan di atas harga yang sedang running. Nah, jadi kalau buy stop itu di atas harga. Contohnya begini. Kita lihat lagi di grafik. Nah, jadi buy stopnya di atas ya. Di sini artinya ketika harga bergerak naik dan menyentuh garis ini 1800, maka akan terbuka posisi buy juga ya di sini. Oke. Sekarang untuk yang sell. Nah, sell limit dan sell stopnya itu adalah kebalikan dari buy-nya. Kalau buy limit itu berada di bawah harga, berarti sell limitnya justru di atas harga. Jadi kebalikan ya. Nah, di sini misalnya saya tempatkan di atas harga contoh 1801. Kita lihat lagi di grafik. Kita lihat. Nah, ini sell limitnya di atas ya. Jadi kalau misalnya harga bergerak menyentuh titik sell limit kita, maka di sini kita akan terbuka posisi sell gitu ya. Kemudian yang sell stop itu di bawah harga. Misalnya saya tempatkan di sini ya. Oke, jadi kalau harga ternyata turun dan dia menyentuh level sell stop kita, maka di sini kita akan terbuka namanya posisi sell. Oke, jadi itu yang dinamakan dengan pending order. Nah, tujuannya apa sih pending order ketimbang kita pakai eksekusi cepat? Biasanya kalau kita sudah analisis ya, contoh misalnya harga mau naik, tapi untuk memaksimalkan profit kita maunya ambil
ketika harga koreksi dulu sedikit ke bawah gitu ya. Jadi kalau dia koreksi sedikit ke bawah, nanti dia akan naik lagi, kita akan dapat lebih banyak selisih poin ya dibanding kalau kita langsung masuk secara eksekusi cepat. Nah sekarang saya coba yang eksekusi cepat dulu. Kalau eksekusi cepat otomatis dia akan langsung masuk di pasar ya. Kita lihat di sini. Ini saya langsung masuk untuk posisi buy. Nah, di sini kita bisa baca di sini ada menu posisi dan order ya. Kalau menu posisi itu berarti yang sudah terbuka ya atau yang sudah kita entry. Nah, kalau yang masih bagian order ini berarti yang masih pending, oke? Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Yang open posisi yang sudah jalan di sini itu tidak bisa kita hapus ya. Karena ini tinggal kita bisa ubah aja untuk take profit dan sell limit atau kita tutup posisi. Tapi kalau yang pending order ini kita masih bisa hapus ya. Karena pada dasarnya order-order ini itu belum masuk di pasar. Karena masih bersifat pending ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikut. Nah, di bawah dari eksekusi cepat ini ada tulisan angka 1,00. Nah, ini adalah lot ya. Di sini kita bisa mengurangi lotnya dengan menekan tombol di sampingnya minus 0,1 dan plus, atau kita juga bisa tekan langsung di tengahnya ini lalu kita ganti secara manual ya, kita ganti berapa lot yang kita inginkan. Oke. Kemudian yang dua angka harga ini yang 1797,60 dan 1798 ini namanya harga bid dan harga ask ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kolom SL dan TP. SL ini artinya stop loss atau pembatasan kerugian, dan TP ini artinya take profit atau batasan kita untuk mengambil keuntungan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau stop loss itu fungsinya adalah untuk membatasi kerugian. Misalnya kita ambil posisi buy dan ternyata harga justru turun gitu kan. Daripada kita rugi lebih banyak dari hasil pembalikan harga, lebih baik kita batasi. Contoh misalnya di sini saya mau ambil buy ya. Ketika saya mau ambil buy misalnya di angka 1798 ya, 10 ini berarti saya akan coba pasang SL-nya misalnya di 1795. Kalau kita ambil buy berarti patokan harganya yang sebelah kanan ya. Kalau kita ambil sell patokan harganya sebelah kiri. Nah, misalnya di sini kita akan take profit dari 1798 katakanlah 2 poin misalnya. Oke, di sini lalu kita ambil buy. Nah, kita lihat di sini saya ambil 5 lot ya. Di sini kita lihat. Nah, jadi saya sudah masuk di sini untuk posisinya, sudah entry, dan apabila harga menyentuh garis TP, maka di sini order ini akan terclose atau tertutup secara otomatis dengan profit ya, selisih dari 1800 ke 1798. Jadi kira-kira 2 poin lah. Nah, jadi kalau dia duluan ya, harga ini duluan menyentuh garis TP, saya akan profit 2 poin. Oke. Nah, kalau ternyata harga berbalik arah dan dia malah justru turun dan dia duluan menyentuh level SL, maka posisi saya juga akan tertutup secara otomatis tapi dengan kerugian ya. Kita hitung dari sini ke sini berarti ada sekitar 3 poin ya. Gitu. Jadi itu fungsi daripada menu TP dan SL. Oke, jadi kalau untuk mekanisme transaksinya kurang lebih seperti itu. Nah, sementara kalau kita mau ambil sell itu perhitungannya terbalik ya. Karena kita kan berharap harga turun. Jadi misalnya kalau saya mau ambil sell berarti SL-nya saya taruh di atas harga. Sementara take profitnya saya taruh di bawah harga. Ini kan 1797,55 berarti saya akan ambil profit misalnya di 1795 lah ya, dan saya ambil sell. Nah, jadi di sini saya sudah dapat ya, sudah entry di sell 1797,65. Apabila harga duluan turun ke bawah ke sini berarti dia akan menyentuh duluan take profit dari entry sell, maka saya akan profit ya. Saya akan profit dari selisih
1797 ke 1795 sekitar 2 poin. Nah, namun kalau misalnya ternyata harga justru malah naik ya dan dia menyentuh duluan garis SL dari posisi sell saya, maka saya akan mendapatkan kerugian kurang lebih 3 poin ya. Jadi kebalikan. Jadi intinya kalau buy itu kita akan dapat profit ketika harga itu naik, sementara sell itu kita akan dapat profit ketika harga itu turun. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mekanisme transaksi ya, khususnya pada instrumen emas. Nantinya pada episode yang berikutnya saya akan membahas tentang membaca saldo dan equity juga margin ya. Nah, karena di sini episode kita khusus untuk membahas cara kita untuk bertransaksi, jadi sampai di sini dulu untuk episode kita yang keempat ini. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di share, di komen untuk mendukung channel ini agar saya juga bisa membuat panduan-panduan trading lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.